Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini saudaraku kita akan membahas satu topik tentang makanan halal dan haram. Seingat saya kita pernah membahas itu, tetapi lebih ke arah hal-hal praktis bagi kita sebagai umat perjanjian baru. Nah, kali ini kita akan menelusuri apa yang menjadi makna rohani atau pesan rohani, mengapa ada binatang-binatang tertentu yang tidak boleh dimakan, mengapa ada binatang yang boleh dimakan, ya istilahnya binatang yang halal dan yang haram untuk dimakan. Saudara, dalam perjanjian lama itu dibahas tuntas di dalam Imamat pasal yang ke-11, nanti kita akan ke sana. Tapi kita akan mendasari terlebih dahulu dari firman Tuhan Markus pasal yang ke-7 ayat 18 dan seterusnya. Bukankah kita umat perjanjian baru, saudaraku ya, yang tidak lagi terikat pada hukum-hukum perjanjian lama secara harafiah. Kalau secara rohaniah itu pasti kita harus temukan maknanya. Saya bacakan ayat 18, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang, termasuk makanan, saudaraku ya, tidak dapat menajiskannya. Saudara mau dikasih makanan apa saja, saudara tidak akan pernah menjadi najis. Itu kata Tuhan. Karena apa? Dia lanjutkan. Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Jadi cuma lewat, saudaraku. Dengan demikian, Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal. Ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan itulah yang menajiskan orang tersebut. Saudaraku, inilah pemahaman dengan terang perjanjian baru yang oleh Tuhan Yesus secara gamblang dijelaskan. Jadi kalau orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus itu mengatur makanan harus begini, harus begitu, tidak boleh nyentuh yang ini, tidak boleh makan yang itu, makanan yang halal, yang haram itu apa, kena sedikit makanan yang haram, najis, itu sama Tuhan dihapuskan. Karena yang masuk dalam dirimu itu nanti dibuang ke jamban. Tidak menajiskan kita. Tetapi apa yang keluar dari diri kita, yang berasal dari hati, urusan Tuhan itu selalu yang rohani, yaitu hati. Bagaimana hati kita? Apakah makanan itu membuat hati kita itu tercemar? Tidak, saudara. Itu akan dibuang ke jamban. Jadi, Tuhan Yesus menyatakan semua makanan boleh dimakan. Nah, kemudian kita lihat, saudara, di dalam perjanjian lama. Mengapa kok diatur peraturan seketat itu di perjanjian lama? Tentunya ada pesan rohaninya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Di dalam Imamat pasal yang ke-11, dikatakan demikian ayat yang pertama. Judul perikopnya binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, ya kuku belah begini saudaraku ya. Kalau saudara perhatikan lembu itu berkuku belah. Kalau kuda itu tidak, kukunya satu ya. Tapi kalau lembu kukunya belah 2 begini. Yaitu yang kukunya bersela panjang gitu ya, ada sela panjangnya, kuku belah.
Dan yang memamah biak boleh kamu makan. Jadi kuku belah dan memamah biak. Saya akan jelaskan tentang memamah biak, saudaraku, karena pengetahuan orang pada zaman kitab suci ini dibuat itu masih sangat sederhana. Jadi memamah biak yang dimaksud itu pertama makan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi herbivora. Yang kedua, mereka mengunyah begitu ya. Nah, memang setelah zaman modern ada penelitian, memang ada yang disebut dengan memamah biak. Tetapi yang dimaksud dengan memamah biak di dalam Imamat pasal 11 ini, kalau kita teliti dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, di situ yang dipakai kata adalah alah gerah. Alah gerah ini artinya mengunyah. Tidak disebutkan mengunyahnya harus 2 kali atau apa, tapi cukup lama dia mengunyah tumbuh-tumbuhan, saudara ya. Mengunyah akan tumbuh-tumbuhan. Nah, binatang yang seperti itulah yang boleh dimakan, yang halal untuk dimakan. Makanya kemudian didaftar. Nah, untuk binatang berkaki 4 yang halal itu ada 2 syaratnya. Satu disebut yaitu berkuku belah, yang kedua memamah biak. Ya, saudaraku ya, kuku belah dan memamah biak. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat ini, ya memamah biak dengan pengertian tadi, alah gerah tadi ya, yaitu makan tumbuh-tumbuhan dan mengunyahnya dengan lambat gitu ya, mengunyah dengan cukup lama sampai betul-betul dia bisa memakannya. Nah, saudara, kita perhatikan 2 ini menjadi syarat, itu maknanya apa? Kalau makna di zaman Perjanjian Lama, ya sudah pokoknya yang boleh dimakan hanya lembu, kambing, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh ya ada, rusa boleh karena kuku belah dan makan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, saudara, kita perlu sekali untuk mendalami arti rohani karena ini kitab rohani, saudara ya. Yaitu begini. Kuku belah itu ada di kaki, saudara. Ada di kaki, dan kuku belah itu menunjukkan akan satu arti atau pesan tertentu. Nah, soal makan dulu, saudara ya. Ini kan soal makanan ya. Jadi makanan yang halal. Firman Tuhan katakan yang tidak bekerja jangan makan. Jadi kalau orang bekerja itu karena orang itu supaya bisa makan, begitu ya. Dengan demikian rezeki, makanan, itu semua dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan makanan itu atau bekerja. Nah, saya menafsirkan, saudaraku, di dalam kita umat Tuhan bekerja untuk mencari makan. Ya, di sini dikatakan kaki ya. Kaki itu untuk berjalan kan. Jalan dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi yang sementara ini, kita harus bekerja. Kalau tidak bekerja jangan makan. Nah, pekerjaan apa yang halal bagi kita untuk kita bisa memakannya? Karena semua makanan kan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, itu yang masuk dalam dirimu tidak menajiskan kamu. Jadi makna rohaninya apa yang ada di Perjanjian Lama ini? Nah, ini yang kita temukan. Jadi bekerja dalam perjalanan hidup ini harus ada rambu-rambunya. Harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus 2. Kakinya itu harus berkuku belah. Jadi dalam perjalanan hidup kita bekerja, tapi jangan sampai dalam pekerjaan kita itu kita melupakan salah satu. Ada orang yang hanya bekerja saja, tapi kukunya satu, kuku di kaki itu satu. Ini gambaran dari orang kerja untuk cari duit, tanpa peduli, tanpa memikirkan akan perkara-perkara rohani. Dia hanya fokus pada perkara-perkara yang sementara. Dia melupakan akan perkara-perkara yang kekal, yang dipesankan oleh firman Tuhan.
Memang tidak salah, engkau bekerja cari makan nggak salah, harus. Yang tidak bekerja jangan makan. Tapi ketika seseorang bekerja cari makan, dia fokus hanya untuk cari duit, cari pendapatan, tapi nggak memikirkan hal-hal yang rohani, nggak memikirkan akan firman Tuhan lagi di dalam dia bekerja. Akibatnya apa, saudaraku? Tersesat. Ya, demi untuk mendapatkan uang yang lebih dan lebih lagi, dia tidak memperdulikan akan firman Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan. Sehingga haram, saudaraku ya. Haram karena dia tidak lagi dikontrol oleh firman Tuhan. Satu sisi kita memang bekerja di dunia ini. Itu gambaran dari kuku belah itu. Tapi di sisi lain, kita harus tetap dalam kontrol kebenaran firman Tuhan. Pekerjaan mana yang halal, pekerjaan mana yang tidak halal bagi kita, itu ditentukan satu, saudaraku. Yaitu kalau dalam pekerjaan itu tersita akan seluruh perhatian kita, fokus kita hanya untuk perkara-perkara yang di bumi ini, maka kita harus jauhi itu. Kalau kita bekerja dan dalam pekerjaan itu kita tidak bisa beribadah, nggak bisa bersekutu dengan Tuhan lagi, maka kita harus jauhkan diri dari pekerjaan itu. Karena kita berjalan di bumi ini memang kaki kita masih menapak di atas muka bumi. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Kamu adalah duta-duta kerajaan Allah. Jadi kita harus memahami bahwa kita punya dua kuku belah ini, saudaraku ya. Ada dua sasaran dalam hidup kita. Iya, sasaran kita cari duit, iya. Tapi sasaran kita untuk mencari hal-hal yang kekal. Alangkah indahnya kalau kita memahami hal ini. Ini yang halal. Ini yang berkenan pada Tuhan. Yang kedua, memamah biak, saudaraku. Pertama, makanannya itu bukan makanan yang membunuh terlebih dahulu. Saudara pernah melihat sapi mengejar hewan lain, ya, hewan hidup lain yang lebih kecil, entah kelinci atau entah apa, kemudian dikejar, kemudian diinjak, kemudian digigit begitu. Pernah saudara lihat sapi? Enggak. Sapi makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, saudara. Dia melihat rumput, dia nikmati. Dia melihat dedaunan, dia nikmati. Ya, pokoknya semua, dia herbivora, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ini prinsip yang kedua. Allah gerah, yaitu memamah biak, dalam artian makan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Itu artinya ketika kita mencari makan dalam bekerja, ya maksud saya, dalam bekerja cari pendapatan, cari penghasilan itu, jangan sampai ada kekejaman, ada pembunuhan di sana, saudara. Pembunuhan tanda kutip ya. Ada orang, dia sukses tapi orang lain mati. Apakah itu cara Tuhan? Apakah itu halal tanda kutip di mata Tuhan? Kita harus tahu. Memamah biak di sini artinya apa? Makan makanan yang memang disediakan Tuhan untuk dia. Bukan dia harus membunuh dulu baru bisa makan. Kalau itu harimau, saudara ya. Itu singa itu ya, harus membunuh dulu baru bisa makan. Itu haram bagi kita. Ini binatang bukan binatang buas, saudara. Ini binatang yang herbivora, yang memakan akan dedaunan. Nah, kemudian berlanjut, bagaimana dengan kukunya itu belah, tetapi tidak makan dedaunan saja, tidak memamah biak. Nah, memamah biak yang betul-betul memamah biak dalam pengertian dikunyah, kemudian masuk, kemudian dikeluarkan dan dikunyah lagi ya, itu kan lembu, kemudian kambing, itu kan demikian, saudaraku. Nah, kalau binatang-binatang seperti itu lebih bagus lagi, karena apa? Ini gambaran bahwa
sesuatu yang halal itu memang membutuhkan waktu untuk bisa ditelan betul-betul, untuk bisa menjadi jatah bagian kita dalam bekerja itu memang perlu dikunyah sampai lembut, saudara. Bahkan sudah masuk pun dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Itu yang Tuhan berkenan. Bukan sesuatu yang harus membunuh orang dulu, membunuh orang lain. Ya, mencelakakan akan kehidupan orang. Ada loh saudaraku ya, orang bisnis itu begitu dia muncul semua mati gitu. Apakah seperti itu nilai moral dari bisnisnya anak-anak Tuhan? Enggak, saudara. Bisnisnya anak-anak Tuhan adalah menjadi berkat. Dia membuka usaha, maka di sanalah orang lain bisa hidup. Nah, itu baru yang Tuhan berkenan. Nah, kalau kuku belah, orangnya ya aktif di gereja, orangnya ya aktif pelayanan, dia bekerja, tetapi di dalam pekerjaan dia seperti harimau, saudaraku ya, memangsa akan kehidupan orang lain. Itu tidak benar, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita sadari. Orang di dalam gereja, dia nyanyinya haleluya, khusyuk sekali, tapi begitu dia bisnis, kejamnya luar biasa. Orang-orang yang ada di sekelilingnya semua dimatikan, dibunuh. Bukan seperti itu cara Tuhan mengatur perekonomian anak-anaknya. Kita harus jadi berkat. Persaingan boleh, persaingan tidak salah, saudara. Tetapi Anda harus bersaing dengan sehat dan tetap menjadi berkat kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.